Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu adalah kehidupan, maka hidupi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini, di bulan ini saudaraku, kita akhiri tema kekudusan di minggu terakhir yang diberikan dari Rock International Ministry. Nah, minggu ini kita berbicara tentang menjadi bejana kehormatan. Tujuan untuk kita menjalani untuk tetap bisa menjaga hidup dalam kekudusan, sesuatu yang sudah dikuduskan oleh Allah, yaitu diri kita, hidup kita. Kita menjaganya untuk tetap menjadi suci, menjadi mulia. Untuk apa? Karena Tuhan punya tujuan utama untuk memakai hidup kita menjadi bejana kehormatan, menjadi bejana yang mulia. Saudara, banyak orang mengejar kemuliaan, tetapi saudara, banyak orang yang tidak mengerti kemuliaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mendapatkan kehormatan. Bukan kehormatan yang kita kejar atau kita tuntut dari orang lain untuk menghormati kita, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kepada kita sebuah kepercayaan pelayanannya, sebuah tujuan untuk dia pakai bagi kemuliaannya. Disitulah kehormatan. Saudara, jika kita dipakai Tuhan untuk melayani, itu bukanlah sebuah prestasi pencapaian. Mungkin secara orang-orang dunia melihat bahwa semua orang yang berprestasi dalam pelayanan, berprestasi dalam kehidupan, itu sebuah achievement atau sebuah pencapaian, sebuah kesuksesan yang begitu cemerlang dari setiap orang yang mendapatkannya. Tetapi kalau kita melihat apapun yang kita dapatkan hari-hari ini, jika bukan Tuhan yang menyertai, maka sia-sia. Mungkin kita bisa mencapai sesuatu, mungkin kita bisa achieve sesuatu, bisa sukses dalam satu titik. Tapi saudara, banyak orang melihat kesuksesan tanpa kehormatan adalah sia-sia. Kekayaan tanpa kehormatan adalah sesuatu yang memalukan. Kepribadian kita yang penuh dengan gemerlapan, jika itu kita tidak mendapatkan kehormatan, maka saudara adalah segala sesuatu yang menjadi remeh, receh, dan juga memalukan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jika kita dipakai Tuhan hari ini, melayani Dia, melayani Sang Raja di atas segala raja, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, hargailah apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Hargailah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerahnya. Pelayanan adalah kehormatan, bukan beban. Tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada kita di kantor adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Delegasi tugas yang diberikan kepada kita adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah hadiah terbesar. Jagalah itu sebuah kehormatan yang diberikan kepada kita. Maka dari itu saudara, jika Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan proses hidup kita, itu adalah kehormatan yang diberikan kepada kita, penghargaan tertinggi. Ketika dunia tidak bisa menghargai kita, ketika orang lain kita tuntut untuk menghargai kita dan kita tidak mendapatkannya, dengar baik-baik saudara, kehormatan yang Tuhan berikan jauh lebih berharga dari apapun. Maka dari itu, jika orang merendahkan kita, lihat ada Tuhan yang siap memproses hidup kita untuk diubahkan menjadi bejana kehormatan. Amin. Nah, saudara, coba kita baca sama-sama dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ayat 20 sampai 21. Dikatakan dalam ayat 20 dikatakan begini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dalam rumah kita tentunya saudara ada harta benda yang memang kita taruh di luar rumah.
tentunya yang kita taruh di luar rumah bukan hanya sesuatu yang tidak muat dimasukin ke dalam rumah. Kalau saudara kita masukin semua ke dalam rumah saudara, tentunya nggak muat. Makanya kita taruh di halaman atau kita taruh di tempat parkir. Di halaman mungkin ada suatu benda, barang yang berharga juga, makanya kita kunci ganda. Bagaimana itu? Kita lihat dari kendaraan, itu berharga. Nggak mungkin dimasukin ke dalam ruang tamu atau kamar tidur. Tapi itu berharga, karena berharga dikunci ganda, diperhatikan baik-baik. Namun tidak semua dimasukkan ke dalam ruangan rumah. Tentu ada tangga, ada sapu, ada cangkul, ada apa. Itu mungkin saudara bisa tahu di luar rumah. Nah, biasanya yang kayak begitu tidak terlalu berharga. Nah, beda halnya misalnya alat-alat elektronik, televisi, dan yang lain. Itu sangat berharga. Tetapi saudara, ada yang jauh lebih berharga daripada elektronik itu. Misalnya emas, jam tangan, perhiasan, alat-alat komunikasi, handphone, itu bisa saja ditaruh di kamar kita di suatu tempat yang sangat pribadi. Jadi saudara, dalam rumah ada yang berharga, ada yang kurang berharga. Begitu halnya juga dengan saudaraku perumpamaan ini. Ada perabot dari emas dan perak. Itu untuk perabotan yang sangat berharga. Kita nggak mungkin saudaraku membuat sendok semen dari bahan baku emas. Dan kita dapat sendok dari yang terbuat dari emas, kita pakai, kita bawa kemana-mana atau untuk mengorek, membersihkan kebun kita. Nggak mungkin, karena itu sangat berharga. Makanya sesuatu yang sangat berharga, nilainya tinggi. Sesuatu yang diproses begitu sangat-sangat saudaraku tinggi prosesnya, harganya mahal. Nah, harga yang mahal kita beli saudaraku pasti juga itu sangat berharga. Ayat 21 dikatakan begini saudara. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk, dikatakan apa saudara? Untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan baik. Haleluya saudara. Ya, ini luar biasa sekali saudara. Dikatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Tetapi saudara, jika kita menyadari kekudusan yang Tuhan berikan, maka kita tidak sembarangan lagi membawa diri kita kepada hal-hal yang tidak suci, tidak mulia. Saudara, biasanya seorang yang memakai jubah kerajaan, dia tidak akan sembarangan berada di tempat yang tidak tepat baginya. Dia bisa saja ke tempat yang tidak tepat, tetapi dia akan tahu identitasnya siapa. Maka dari itu saudara perhatikan baik-baik. Jika kita mau dipakai oleh Tuhan, jika kita mau memiliki kepercayaan dan diberikan kehormatan dari Tuhan untuk kita melayani Dia, untuk maksud yang mulia, saudara perhatikan, kita dikatakan menyucikan diri kita. Untuk apa saudara? Untuk dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai, dan disediakan untuk pekerjaan yang baik. Saudara, saya percaya dalam dunia sekuler, ada yang berkata begini saudara, promosi itu datangnya dari pimpinan. Nah, sekarang dalam dunia rohani juga berkata, promosi itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya promosi datangnya dari Tuhan. Dan yang berhak mempromosikan kita di tempat kerja adalah pimpinan kita. Cuma pertanyaannya begini, apa alasan pimpinan kita mempromosikan kita? Dibalik juga, apa alasan Tuhan mempromosikan kita untuk kenaikan dalam sebuah pekerjaan? Bukan hanya saudara, KPI kita atau Key Performance Indicator kita dalam pekerjaan itu meningkat.
Tetapi saudara, kita dilihat juga layak nggak dia ini? Bagaimana? Saudara, kata menyucikan di situ adalah ekaterio. Atau dikatakan saudaraku, dia ini apa namanya dibersihkan seperti seorang membersihkan emas menjadi lebih murni lagi. Karena kan di dalam bahasa Ibraninya ini saraf. Saraf ini artinya apa? Bukan saraf artinya ada saraf saudara ya. Tapi saudara, dia memurnikan seperti melebur emas dalam pemurnian. Maka dari itu saudara, orang yang disucikan Tuhan, dia akan melewati proses-proses pemurnian itu. Emang nggak enak. Dibakar, dipanaskan dengan api yang begitu kuat. Supaya apa? Supaya logam mulia itu benar-benar mulia adanya. Tidak ada lagi hal-hal lain yang melekat daripadanya. Tidak ada besi, tidak ada kotoran, tidak ada hal-hal lain, hanya emas murni di situ. Begitu juga hidup kita. Kita sudah disucikan, dikuduskan, tapi Tuhan saudaraku membawa kita hari lepas hari kepada sebuah kehidupan di mana kita diproses Tuhan untuk tetap hidup dalam kekudusannya. Kita berkata tidak pada dosa. Yesus pun masih dicobai oleh iblis, tetapi dia berhasil berkata tidak dan tegas kepada iblis. Maka dari itu orang yang disucikan hidupnya, orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, menyucikan, menguduskan, dia memisahkan, dia berkata tidak kepada dunia ini dan tidak mengikuti pola-pola dunia ini. Maka dia dipandang layak untuk dipakai dan disediakan pekerjaan yang mulia. Begitu juga mungkin kita di tempat pekerjaan. Kita yang ikuti rule yang ada, kita mengikuti peraturan manajemen yang ada. Maka saudara, pimpinan akan melihat dia bukan saja baik prestasi, tapi dia mengerti pekerjaan ini dari A sampai Z. Maka kita dipandang layak. Jika saudara dari seorang karyawan menginginkan posisi bagus, layak nggak saudara? Mampu nggak saudara memegang posisi itu? Nah itu dia saudara. Jadi kita pun hari-hari ini, jika Tuhan sedang membersihkan kita, menyucikan kita, berarti ada maksud Tuhan untuk kita sedang dipersiapkan melakukan pekerjaan yang mulia daripadanya. Itulah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Dunia boleh saja melecehkan kita, boleh saja merendahkan kita, boleh saja menangguhkan kita. Tapi jika kita hidup dalam kerajaannya, hidup dalam kekudusannya, kita mau disucikan Tuhan, kita mau berkomitmen menyucikan diri dalam kerajaan Tuhan, maka saudara, sebuah pekerjaan mulia yang dari Tuhan akan Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam pelayanan di gereja, dalam dunia sehari-hari maupun dalam dunia kerja kita sendiri. Amin. Nah, maka dari itu saudara, kita hari ini mau belajar dari satu tokoh di Alkitab. Ada satu orang nama di Alkitab yang bernama Bezaleel, ya. Dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, dan untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saudara, dalam ayat ini dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Yehuda suku di mana Yesus keturunan Yesus itu lahir, sudah garis keturunan Yesus lahir. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Oh haleluya saudara.
Coba lihat, perhatikan bagaimana Bezaleel ini hidup, saudara. Dia dipenuhi oleh Roh Allah. Zaman perjanjian lama, Roh Kudus belum hinggap diam dalam diri kita. Maka dari itu, orang yang bisa dihinggapi Roh Allah, ya, Roh Allah tuh hingga pergi, saudaraku, tidak bersemayam seperti kita di dalam masa anugerah hari ini. Saudara perhatikan, dia harus hidup dalam kekudusan. Dia harus hidup dalam penyucian. Makanya Tuhan bisa berbicara kepada para nabi, bisa menyatakan diri kepada para imam, dan juga kepada orang-orang tertentu. Tuhan bisa memenuhinya untuk maksud-maksud tertentu dalam perjanjian lama. Saudara perhatikan baik-baik. Bezaleel dipenuhi Roh Allah. Oh, saudara bayangkan, indahnya hidup jika dipenuhi Roh Allah. Saya pernah mengalami kepenuhan roh ketika saudaraku saya mengalami baptisan Roh Kudus. Begitu indahnya. Tapi ternyata saudara, pemahaman di sini adalah dipenuhi Roh Allah tidak cukup sampai puas ketika kita bisa berbahasa roh. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Allah, orang yang disucikan, menyucikan diri, menguduskan diri, bukan setelah kita doa puasa berhari-hari, kemudian mengalami baptisan roh, dipenuhi roh, bergetar-getar. Bukan cukup sampai di situ. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Allah ternyata apa, saudara? Dia juga dipenuhi dengan roh pengertian, dia juga dipenuhi dengan roh hikmat, dia juga dipenuhi oleh pengetahuan, yang mana Roh Kudus tidak membawa kita kepada kebodohan, tetapi Roh Kudus membawa kita kepada kepandaian, hikmat, dan pengertian. Artinya apa? Hikmat pengertian untuk kita tidak membawa diri kita kepada hal-hal yang najis, kepada hal-hal yang menyukarkan diri kita, kepada hal-hal yang di mana tempat itu mendatangkan kejatuhan buat diri kita. Kita tidak akan sembarang membawa diri kita kepada tempat-tempat yang tidak layak. Karena apa? Ada roh yang memberikan kita hikmat pengertian. Amin. Nah, maka dari itu, sekarang saudara dilihat dalam dunia pekerjaan juga sama aja. Ketika kita orang yang dipenuhi sama Roh Kudus, maka kita tidak bodoh dalam tempat pekerjaan kita. Kita diberikan roh hikmat untuk belajar, diberikan keahlian dengan, saudaraku perhatikan baik-baik, dengan potensi yang ada pada diri kita. Ketika kita dipenuhi sama Roh Allah, maka potensi yang ada dalam diri kita diberikan hikmat kepada kita untuk mengasahnya, sehingga potensi yang ada pada diri kita menjadi sebuah kompetensi yang baik. Amin. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang dosen, tetapi ketika saudara ada orang yang bertanya tentang HRD kepada saya mungkin nggak ngerti. Tetapi saudara, saya coba belajar, dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya. Dan ketika ada orang yang berkonsultan tentang HRD kepada saya kasih tahu, oh ini begini, oh ini begini. Diberikan pengertian, kita dapat fast belajar dengan baik. Jadi orang yang dipenuhi Roh Allah, dia punya hikmat, pengertian, pengetahuan untuk apa? Mengerjakan segala macam pengerjaan. Itulah karunia-karunia roh, itulah 5 jawatan, itulah semua karya roh yang diberikan kepada kita. Saudara, kita punya sebuah kemampuan untuk itu. Untuk mengerjakan apa? Orang yang dipenuhkan Roh Allah adalah orang yang dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan dari hal-hal yang mulia, emas, perak, tembaga, mengasah, batu, permata, segala macam yang bukan pekerjaan menyesatkan, pekerjaan yang hina, bukan, tapi pekerjaan untuk pekerjaan mulia. Amin. Hari ini, saudara, engkau yang mungkin belum dapat pekerjaan, hiduplah dalam Tuhan, pastikan kau tetap tertanam dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, coba kita lihat ayat saudaraku di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara perhatikan, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, burung, binatang di darat, ikan di laut, tumbuhan, matahari, bulan, dan bintang. Semua itu, waktu Tuhan menciptakannya, hanya Dia berkata, berfirman. Tetapi untuk menciptakan manusia, Dia harus mengotori tangannya. Dia harus mengotori tangannya. Seperti seorang penjunan yang membuat saudaraku kerabah atau saudaraku sebuah bejana atau tembikar dari tanah liat. Dia harus mengotori tangannya untuk membuat manusia menjadi serupa. Kenapa? Karena ini prosesnya nggak bisa hanya cuma diucapkan. Harus Allah yang membentuk. Allah membentuk manusia dengan teliti, dengan kuat, saudara. Prosesnya begitu lebih unik daripada membuat emas atau tembikar. Karena manusia dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau manusia hidup di dalam pekerjaan baik itu, di mana kehormatan Tuhan ada, di mana pekerjaan itu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan dan buat diri bagi manusia itu sendiri. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, oh ya Pak, tapi saya sudah pernah mengalami kehancuran. Hidup saya remuk. Saudara, di ayat terakhir, saya mau saudara lihat dalam Yeremia 18 ayat 4, perumpamaan tentang seorang penjuna. Tuhan membentuk bangsa Israel. Tuhan menyiapkan mereka. Tuhan juga membentuk diri kita. Tuhan menyiapkan kita. Namun bagaimana jika pecah? Dikatakan begini, saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu, siapakah dia? Tuhan mengerjakannya kembali. Saya sangat suka dengan seni kintsugi dari Jepang. Seni ini adalah mengumpulkan barang-barang keramik, baik itu mangkok, teko, tembikar, atau hal-hal lain. Keramik-keramik yang sudah pecah, mereka kumpulkan. Dan mereka kembali menyatukan seperti puzzle. Mereka rekatkan kembali, bukan hanya dengan lem, tapi mereka rekatkan kembali dengan bahan-bahan yang dicampur oleh emas yang murni. Sehingga yang tadinya ketika pecah keramik itu tidak berharga dan harus dibuang menjadi sampah. Tidak ada yang mau beli, bahkan memungut. Tetapi ketika kembali disatukan dan ada emas murni yang menyerekatkannya itu, maka benda yang pecah hancur ini menjadi berharga. Jangan kita berpikir hidup saya sudah hancur. Saya sudah terlanjur hidup dalam dosa. Saya sudah terlanjur jatuh. Dengar, datang kepada Tuhan. Dia bagaikan merekatkan hidup saudara seperti kintsugi. Yaitu apa? Merekatkan kembali hidup saudara dengan kehormatannya. Dan emas itu adalah hasil sebuah proses yang sangat panjang dan sakit. Amin. Maukah kita dipakai untuk bejana kehormatannya? Mari hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa, saudara, untuk akhiri hari. Tuhan, aku berdoa. Mungkin hari ini ada orang-orang yang telah hancur, tapi tidak terlambat. Hari ini, Engkau yang pakai mereka untuk menjadi bejana kehormatan. Rekatkan kembali mereka dengan emas yang tulen dari kerajaan surga. Pakai mereka, Tuhan. Tuhan pakai di tempat pekerjaan, dalam kehidupannya, menjadi bejana kehormatan bagi kerajaan Allah. Terimalah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.